Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Ummahatul Mukminin, ibu bagi seluruh kaum yang beriman. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Barangkali cukup disebut sebagai sebuah kedurhakaan apabila seorang anak tidak mengenal ibunya. Maka dari itu adalah wajib bagi setiap orang beriman untuk mengenal sosok yang merupakan ibu dari seluruh orang yang beriman, Ummahatul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita memulai menelusuri kisah hidup Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keberkahan, marilah kita sejenak melihat berbagai kemuliaan yang meliputi dirinya dari berbagai arah. Suaminya adalah penghulu para nabi, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang keimanannya mengungguli keimanan seluruh sahabat yang lainnya. Kemudian ibunya adalah seorang pemuka dari golongan Sahabiyah, yakni Ummu Ruman binti Amir, seorang Sahabiyah yang banyak pengorbanannya bagi kemaslahatan agama Islam. Kemudian saudara perempuan seayahnya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, adalah seorang yang dikenal dengan sebutan perempuan dengan dua ikat pinggang, karena dialah yang mengantarkan perbekalan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar ketika keduanya bersembunyi di dalam gua dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Kakeknya, yaitu Abu Kuhafa, adalah orang yang telah memeluk agama Islam dan memperoleh kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Lalu saudara kandungnya yang bernama Abdurrahman termasuk seorang pejuang yang pemberani dan ahli memanah yang terkenal. Itulah pohon kekeluargaan yang penuh dengan keberkahan, tempat Ibunda Aisyah tumbuh dan berkembang pada masa kecilnya. Ibunda Aisyah dilahirkan pada masa Islam, tumbuh dan berkembang dalam pengawasan orang tua dan keluarga yang penuh dengan nuansa keimanan. Kedua orang tuanya mencermati adanya keberkahan dalam diri anaknya, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa anaknya suatu saat nanti akan menjadi seorang istri dari penghulu para nabi dan menjadi ummahatul mukminin, serta menjadi menara ilmu pada setiap ruang dan waktu. Apabila Allah telah berkehendak, maka pastilah itu terjadi. Allah berkehendak memilih Ibunda Aisyah untuk menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah berasal dari wahyu dari langit. Awalnya Rasulullah melihat Ibunda Aisyah dalam mimpi beliau selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, beliau melihat malaikat Jibril datang kepada beliau dengan membawa gambar lukisan Ibunda Aisyah dan berkata, "Inilah istrimu di dunia dan di akhirat." Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat engkau di mimpiku selama 3 malam berturut-turut. Malaikat datang dengan membawa gambar lukisanmu yang tertutup kain sutra. Lalu dia berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu dia menyingkap kain sutra itu, dan ternyata engkaulah yang berada di baliknya. Maka aku berkata, jika ini dari sisi Allah, pasti akan terjadi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Az-Zahabi mengatakan, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah setelah wafatnya Khadijah. Maka Rasulullah menikahi Aisyah dan Saudah binti Zam'ah pada waktu bersamaan. Lalu beliau langsung tinggal serumah dengan Saudah, tapi tidak dengan Aisyah. Beliau baru tinggal serumah dengan Aisyah 3 tahun kemudian, yaitu pada bulan Syawal setelah terjadinya Perang Badar. Beliau tidak pernah menikah dengan perawan selain Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang, marilah kita meminta izin kepada ibunda kita tercinta, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, untuk menyelami beberapa cuplikan peristiwa kehidupan dalam rumah tangga Nabi yang penuh dengan keberkahan. Kebahagiaan meliputi rumah tangga Rasulullah, meskipun beliau memilih untuk hidup dengan kesederhanaan dan kebersahajaan, dan tidak jarang beliau dan keluarganya melewati hari-hari tanpa memiliki sesuatu pun untuk dimasak. Namun mereka tetap hidup dengan kebahagiaan. Itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan selama hati masih bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski hidup dalam kesulitan, beliau dan keluarganya tetap merasa bahagia. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang karena makan roti yang terbuat dari gandum selama 2 hari berturut-turut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan pula dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami dan bertanya, apakah engkau punya makanan? Kami menjawab, tidak. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu saya akan berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Dan banyak lagi sifat kesederhanaan beliau dan keluarganya dalam kehidupan. Namun beliau dan keluarga tetap hidup dalam kebahagiaan karena hati mereka tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Ibunda Aisyah sangat dermawan, memberikan bantuan kepada orang lain, meskipun sebenarnya beliau sendiri sangat membutuhkan. Banyak sekali teladan dalam hal kezuhudan dan kedermawanan Ibunda Aisyah. Semua tertulis dalam tinta emas sejarah umat Islam. Suatu ketika, ada seorang wanita miskin datang dengan kedua anaknya meminta makanan kepada Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah hanya bisa memberi mereka 3 butir kurma. Maka wanita itu membagikan kurma kepada masing-masing anaknya 1 buah kurma. Dan ketika wanita itu hendak memakan kurma yang menjadi bagiannya, anaknya meminta tambahan kurma. Maka wanita itu membagi kurma menjadi 2 dan memberikannya kepada anaknya. Ibunda Aisyah terus terbayang-bayang akan peristiwa itu, kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya surga dan menghindarkannya dari neraka karena perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim. Meskipun keluarga Nabi hidup dengan kesederhanaan, namun romantisme dan perasaan bahagia senantiasa menghiasi keluarga beliau. Di antara peristiwa itu tergambar dalam beberapa kejadian yang diriwayatkan dari beberapa peristiwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memanggil Ibunda Aisyah dengan sebutan Ya Humaira, yang merupakan bentuk tasghir dari kata Hamra yang artinya merah. Itu merupakan panggilan kasih sayang kepada Ibunda Aisyah. Ibnul Qayyim mengatakan, apabila orang Arab berkata wanita yang hamra atau yang merah, maka artinya adalah putih. Di antara keromantisan keluarga Nabi yang lainnya adalah Nabi juga pernah mengajak lomba lari Ibunda Aisyah. Bahkan momen ini terjadi 2 kali.
Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Saat itu aku masih muda dan badanku belum gemuk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, silahkan jalan duluan. Maka para sahabat pun berjalan mendahului Nabi. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kemarilah, aku akan mengajakmu balap lari. Maka aku pun memenuhi ajakan tersebut. Kemudian aku berhasil mengalahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau diam. Sampai pada suatu ketika badanku sudah mulai gemuk dan aku pun lupa entah dalam perjalanan kemana saat itu. Beliau berkata kepada para sahabat, silahkan kalian jalan duluan. Maka para sahabat pun berjalan mendahului Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, kemarilah, aku akan mengajakmu balap lari. Maka aku pun memenuhi ajakan tersebut. Kemudian beliau mampu mengalahkanku. Beliau tertawa ringan dan berkata dengan penuh kelembutan, ini adalah ganti kekalahanku kemarin. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan bukan ditentukan semata-mata karena materi, karena harta kekayaan belaka, namun ditentukan oleh seberapa dekat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda Aisyah adalah seorang wanita yang sangat pemalu. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika aku memasuki rumah yang disanalah tempat dimakamkannya Rasulullah dan ayahku Abu Bakar, aku terbiasa di dalam rumah tanpa memakai kerudung. Dan dalam hatiku aku berkata, mereka berdua adalah suamiku dan ayahku. Namun ketika di situ telah dimakamkan juga sahabat Umar bin Khattab, maka aku senantiasa menutup auratku karena aku malu terhadap Umar yang dimakamkan di sana. Hadis riwayat Hakim. Demikianlah bagian pertama kisah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan kisah berikutnya akan disampaikan pada bagian yang kedua insya Allah.